untuk memulai cerita tentang konsep PCB88, hmm, untuk memulai cerita tentang konsep PCB88, seringkali kita itu ngeblank. Wah, ngomongnya dia dimulai dari apa ya? Bahkan yang sudah leader pun kadang-kadang masih ngeblank. Nah, kalau kita mengalami itu gampang. Diawali dengan satu kalimat atau satu kata ngomong-ngomong. Pak, Bu, ngomong-ngomong orang bekerja itu cari apa ya? Itu pertanyaan. Jadi diawali dengan kata ngomong-ngomong. Pasti jawabannya rata-rata adalah ya cari uang lah, mencari penghasilan. Gitu kan? Ngomong, oh iya setuju. Orang bekerja pada umumnya adalah untuk sebuah penghasilan. Nah, kalau sudah dapat uang, ada gaji, ada penghasilan, untuk apa sih? Gitu kan? Ini pertanyaan yang gampang, tapi kita perlu menanyakan dengan intonasi yang baik, ya kan? Tidak perlu terburu-buru, ya kan? Karena closing itu sebenarnya bicara cuma hitungan 5 menit. Yang panjang itu adalah bagaimana fact finding di depan. Kalau udah punya uang, untuk apa sih? Ya untuk kebutuhan lah. Nah, jadi kita diskusi dengan mereka. Sebenarnya kalau saya mau ini sebenarnya enaknya saya role play. Saya boleh role play dengan Laura nggak? Laura, halo? Nah, Dara bisa role play sama saya? Boleh, Bu. Oke, saya tanya ya. Dara, ngomong-ngomong, kamu bekerja itu cari apa sih? Cari uang, Bu. Oke, iya, rata-rata pada umumnya orang bekerja cari uang. Aku juga setuju, Dara. Nah, kalau udah dapat uang, kita sebutnya sebagai penghasilan ya, Dara. Buat apa sih penghasilan itu, Dara? Boleh tahu? Buat kebutuhan. Oke, sip, kebutuhan. Biaya hidup, setuju ya? Ya, Kalau misalnya sudah berkeluarga untuk anak-anak sekolah, setuju ya? ya, Disimpan sebagian untuk kebutuhan traveling misalnya nanti, untuk biaya pendidikan anak nanti, setuju ya Dara ya? Nah, hari ini Dara, orang bekerja cari uang, termasuk dirimu dan saya. Ngomong-ngomong lagi Dara, bisa ya setiap bulan dari gaji yang kita terima, yang Dara terima, 50% disimpan, jangan dipakai. Bisakah? bisa. Harus Wis, bisa. mantep. Mantap banget loh, Dara. Rata-rata, kalau saya ketemu di luaran sana, jarang orang yang bisa nyimpen 50%-nya. Kalau saya tanya ke mereka, kenapa Pak, Bu? Ya kan cicilan saya banyak. Anak saya masih sekolah, ada 2. Kemudian ada orang tua yang ikut sama saya, ada aja alasannya. Pernah dengar gitu ya, Dara ya? Tapi Iya, hari ini loh, luar biasa saya dengar Dara bisa menyimpannya. Nah, Dara, untuk Dara nggak masalah bisa menyimpan 50% dari penghasilan. Tapi yang jadi pertanyaannya, di luaran sana banyak orang yang belum mampu menyisihkan 50% dari penghasilan disimpan. Nah, terus gimana? Kalau mereka tidak bisa menyisihkan 50% untuk disimpan, tetapi ketika resiko hidup terjadi, namanya orang hidup bisa sakit nggak, Dara? Nah, bisa. bisakah dia meninggal tiba-tiba? Bisa. Ya. Bisakah dia kecelakaan, cacat? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau dia tidak bisa menyisihkan separuh dari gajinya, tapi karena sesuatu hal terjadi risiko atas dirinya, masalah nggak, Dara? Masalah. Masalah. Masalahnya di mana boleh tahu? Jadi nggak ada penghasilan lagi. Sip. Pernah dengar, Dara, orang sakit jual rumah? Iya, Pernah. Pasti sakitnya bukan batuk pilek kan? ya. Sakitnya pasti serius. Saya sebut misalnya maaf, stroke, kanker jantung. 3 penyakit ini yang paling banyak klaim masuk ke Prudential. Penyakit stroke itu tidak bisa bekerja normal seperti yang tadi Dara bilang.
Setuju ya? Penyakit kanker juga dia perlu masa recovery. Setuju ya? Iya. Penyakit jantung juga tidak bisa membuat seseorang bisa bekerja kembali dengan normal. Sementara kalau mereka punya anak-anak dan istri di rumah dan tidak bisa bekerja dengan normal, si bapaknya pasti masalah, ya kan? Pilihannya adalah satu, income-nya berkurang atau sama sekali tidak punya income. Setuju ya, Dara ya? Iya. Nah, Pak, Bu, hari ini menurut Bapak, adakah satu solusi yang bisa membuat itu tidak menjadi masalah? Kita tanya balik dulu ke dia. Apa ya? Wah, kalau saya kena sakit stroke kan saya dibari oleh BPJS. Dengerin dulu aja apa yang mereka kasih sebagai objectionnya. Nah, kalau mereka misalnya nggak tahu ya solusinya gimana. Nah, saya pernah ngomong kayak gini ke klien saya dan klien saya bilang gini, ya udah mati aja. Gitu jawabannya. Ya sebenarnya kalau mati ya mati aja. Cuman yang ditinggalkan kan nggak mungkin nggak ditinggali apa-apa. Setuju ya, Dara ya? Nah, hari ini Dara, tadi saya minta Dara sisihin 50% dari gaji bisa. Tapi di luar sana nggak semua orang bisa lakukan itu. Dara, pernah dengar tentang konsep garansi penghasilan belum? Belum, Bu. Oke, saya izin 5 sampai 10 menit untuk cerita tentang sebuah konsep garansi penghasilan. Konsepnya begini, Dara. Saya tidak meminta Dara untuk menyisihkan 50% dari gaji. Juga tidak meminta di luar sana para bapak-bapak atau ibu yang bekerja menyisihkan 50% dari gaji. Tidak, karena itu sulit. Oke, tapi saya hanya minta mereka menyisihkan 10 sampai 20% saja dari penghasilan mereka, bukan 50%. Tetapi dengan 10 sampai 20% tadi bisa mengamankan, saya ulangi, bisa mengamankan 100% income mereka atau penghasilan mereka. Nah, ya, saya punya teman, namanya Pak Alek. Pak Alek itu umurnya 30 tahun. Oke. Dia membeli di saya konsep garansi penghasilan ini. Umur dia 30 tahun, dia ambil yang masa pembayarannya 10 tahun. Setiap bulan dia menyisihkan 2,8 juta setiap bulan di rekening garansi penghasilan. Dia sepakat untuk menyisihkan selama 10 tahun. Mengapa? Karena rencana dia mau pakai nanti dua yang dia inginkan. Satu, hari tua. Kalau anak-anaknya itu sudah gede semua, tidak perlu tinggalan warisan, dia mau ambil uangnya. Kedua, selama anaknya belum gede, belum mandiri, terjadi risiko meninggal atau sakit kritis, ada namanya garansi penghasilan yang menggantikan income-nya dia. Oke. Berarti kalau umur 30, setiap bulan 2,8 juta. Bulan pertama dia masukkan, dia sisihkan 2,8 juta. Bulan kedua dia sisihkan 2,8 juta. Bulan ketiga terus dia lakukan. Tapi, Dara, di bulan keempat, amit-amit, Pak Alek kurang beruntung, Dara. Dia divonis dokter kanker prostat di bulan keempat. Padahal dia baru menyisihkan 3 bulan. Baru mau 4. Nah, masalah nggak Dara, menurut Dara? Ya, Masalah kan? Karena kanker prostat bisa bekerja normal kembali. kemungkinan enggak. Nah, kita masih role play, jadi jangan di-mute dulu. Nah, tapi karena Pak Alex sudah komitmen dari awal, dari bulan pertama dia bergabung, bahwa dia akan menyisihkan setiap bulan 2,8 juta. Ketika di bulan keempat, ini bulan ya, bukan tahun. Bulan keempat dia kena kanker prostat, maka rekening garansi penghasilan ini memberikan uang tunai ke rekening
banknya Pak Alex sebesar 1 miliar. Buat apa? Seperti yang kesepakatan di awal tadi, sebagai pengganti income-nya dia selama 4 tahun. Nah, kalau Pak Alex bicara menyisihkan 2,8 juta. Kalau saya kalikan 10 tahun, 2,8 kali 12 kali 10 tahun. Kita lihat ya, kalau misalnya Pak Alex nggak kena resiko, 2,8 kali 12 kali 10 tahun, dia akan menyisihkan 336 juta seharusnya, gitu kan? Tetapi di bulan keempat, Pak Alex udah keduluan kena resiko. Dan dia nggak bisa lagi menyisihkan 2,8 juta. Bahkan dia nggak bisa bekerja. Tapi rekening ini memberikan Pak Alex sejumlah dana masuk ke rekening dia sebesar 1 miliar. Asumsinya apa? Asumsinya dengan 1 miliar ini 3 tahun, minimal 2-3 tahun, income-nya Pak Alex yang hilang karena tidak bisa bekerja itu kembali dari rekening ini. Nah, Dara, modal ini bagus banget program ini. Ya, Bagus banget kan? Nah, apakah ketika Pak Alex bergabung di program ini dia pasti akan tahu akan kena? Kan tidak tahu juga, gitu kan? Nah, ya. Prudential pun sebagai perusahaan yang mengeluarkan produk ini juga nggak tahu kalau Pak Alex akan kena di bulan keempat. Tapi sebagai perusahaan asuransi, Prudential komitmen membayarkan 1 miliar sebagai uang pertanggungan karena nasabah kena penyakit kritis. Nah, sebenarnya kalau Pak Alex ini nggak kena darah, 10 tahun dia selesai menyetor 2,8, total yang dia setorkan adalah 336 juta. Umur Pak Alex di situ 40 tahun. Maka nantinya di umur 50 tahun Pak Alex ketika dia pensiun, kalau Pak Alex nggak kena sakit kritis tadi, itu bisa diambil semua. Nah, tapi karena Pak Alex udah keduluan kena, maka manfaatnya cair duluan. Program ini menjaga Pak Alex sampai umur 88 sebenarnya. Jadi dari dia bergabung umur 30 tahun, dia dijaga sampai umur 88 darah. Kalau terjadi risiko meninggal in between dari umur 30 sampai 88 meninggal atau kena penyakit kritis, maka cair 1 miliar. Mana yang terjadi duluan antara meninggal atau sakit kritis? Itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, sampai umur Pak Alex 50 tahun, berarti 20 tahun kemudian dari dia bergabung. Jadi seseorang bergabung. Kalau Pak Alex berpikir berubah pikiran, saya nggak mau nunggu di cover sampai umur 88 lah. Saya mau duitnya saya ambil. Boleh nggak? Bisa. 100% setoran yang sudah dimasukkan ke rekening ini berarti 336 itu bisa diambil di tahun ke-20. 100%. Kalau pengambilannya, penarikannya setelah tahun 20, misalnya 25, tahun ke-30, maka ada pengembangan. Nah, itu benefit yang kedua. Benefit yang ketiga, bagusnya program ini adalah jika meninggal sebab kecelakaan terjadi sebelum umur 70 tahun. Amit-amit Pak Aleknya meninggal sebab kecelakaan di antara umur 30 sampai 70 tahun. Maka 1 miliar uang pertanggungan tadi akan cair 3 kali lipat. Dalam hal ini 3 miliar. Nah, itu yang ketiga, benefit yang ketiga. Benefit yang terakhir. Kalau sampai umur 88, Pak Alex tidak narik uangnya, tidak sakit kritis, tidak tidak meninggal, tidak meninggal kecelakaan. Terus bagaimana dong? Maka Prudential mengembalikan juga uang pertanggungannya. Jadi yang cair bukan 336 juta, tapi 1 miliar. Uang pertanggungan yang sudah tertera di kontrak awal. Dara, menurut Dara, PCB 88, program garansi penghasilan, ini bagus apa bagus banget? Bagus banget. Yes, aku juga setuju. Nah, menurut Dara, kalau program ini ada di bank, saya sebut bank BCA, misalnya punya keluarin program ini, kira-kira saya yakin orang pasti ngantri mau beli program ini.
Setuju ya? Hmm. Masalahnya, program ini tidak ada di bank. Ini hanya ada di Prudential. Dan kita menyebutnya Pro Critical Benefit 88 atau garansi penghasilan. Nah, Pak, Bu, hari ini saya, Dara, hari ini saya cerita tentang PCB 88 ke Dara. Kalau tadi Pak Alek 10-20% dari gajinya, kan gajinya Pak Alek itu 20 juta, Dara. Jadi kalau dia menyisihkan 2,8, itu ibaratnya kayak 15% lah dari gaji dia. Nah, hari ini Pak Alek menyisihkan 15% dari gaji dia dengan manfaat 1 miliar. Nah, kalau hari ini saya mau buatkan contoh buat Dara, Dara nyaman di angka berapa untuk setiap bulannya? Hmm. Contoh. Contoh. Bu, hari ini saya mau berikan contoh buat Bapak sama Ibu. Kalau dengan seumur Bapak, hari ini Dara umur berapa boleh tahu? 24. Oke, saya ulang tahun 17 Maret, tak 1975. Dara tanggal lahirnya berapa boleh tahu? 15 Oktober Tahun? 2000. Wow. Dara, hari ini berapa sih contoh yang saya boleh buatkan buat Dara untuk program garansi penghasilan? Hmm. Hmm, sebut aja sembarang, Oke. 1. 1 juta. Oke, Dara, hari ini umur Dara lebih muda daripada Pak Alek. Pak Alek umurnya 30 tahun saya sejak dia bergabung mengambil program garansi penghasilan. Nanti saya buatkan ya contoh. Untuk usia 24, jika setoran bulanannya adalah 1 juta. Nanti akan saya kirim ke Dara. Boleh ya? Iya, Bu, boleh. Nah, selesai. Gampang kan? Hmm. Clear? Gampang? Coba sekarang gini. Sekarang Dara jangan gampang-gampang. Jangan gampang-gampang nurut. Coba sekarang berikan objection. Um, Misalnya, aku belum mau ambil sekarang. Nggak apa-apa. Kan ini hanya contoh. Gitu kan? ya, Terus misalnya Dara bilang, harus 2,8 juta ya? Enggak. Itu kan Pak Alek. Dara mau nyaman di angka berapa? Tadi kan konsepnya 10-20% dari gaji seseorang. Kan gajinya Pak Alek dengan gajinya Dara berbeda. Ya kan? iya. Itu yang sering kali saya dengar. Coba apalagi yang biasa diomongin orang. Hmm. Nanti eh, kalau berhenti di tengah jalan, uangnya hilang. Oh, oke. Berhenti di tengah jalan, jangan tengah jalan. Kalau berhenti di pinggir ketabrak nanti. Oke, Dara. Menurut Dara, program ini bisa membantu para bapak ibu pencari income dalam keluarga, Kak? Ya, Ya, ya. Kalau mereka semua punya ini, amankah keluarganya? Yes. Bisa membantu mereka? Yes. ya, Bisa membantu anak-anaknya? ya, Kalau risiko terjadi? ya. Yes. Kita kasih 3 pertanyaan. Yang jawabannya adalah yes, yes, yes. Jadi jangan Oh, kata tidak. Bisa membantu mereka tidak? Tidak, jangan. Bisa membantu mereka kan? Bisa membantu anak-anaknya ya? Ya. Jadi buat 3 pertanyaan yang mereka jawabnya ya, ya, ya. Kenapa harus begitu? Dara mungkin berpikir begitu ya. Atau, iya. nah, oke, kita mau ajak mereka masuk ke zona kita, namanya mirroring. Jadi kadang-kadang kita itu orang tuh tidak suka dengan kata tidak. Jadi kita akan namanya sistem coaching ya, ajak mereka untuk masuk ke zona kita supaya dia bisa ya, ya, ya. Jadi mirroring dulu, samain dulu frekuensinya. Kalau dia udah bilang ya, betul, benar, maka apa yang kita omongin dia akan, oh ya oke. Ini bukan menghipnotis orang, bukan magic. Tapi ya itu cara membawa mereka masuk ke alam bawah sadar kita. Clear ya? Nah, kemudian ini nanti uangnya bisa hilang kalau berhenti tengah jalan. Pak, Bu, program ini bisa bantu para bapak ibu di luar sana, Kak. Pak Alek, program ini bisa bantu Pak Alek ya, Dara? Bisa banget, ya kan?
Kalau bisa bantu Pak Alex, berarti juga bisa bantu para bapak ibu pencari income yang masih punya anak-anak dan keluarga. Betul ya, Dara? Betul. Betul. Termasuk Dara dan saya. Bisa bantu Dara dan saya. Betul ya? Iya, Kalau ini bagus dan ini bermanfaat buat orang-orang yang kita cintai, menurut Dara, program ini pantas nggak diperjuangkan? Sorry, pantas ya diperjuangkan. Pantas. Kalau Hmm, hari ini Dara, kira-kira apa yang bisa menghambat Dara untuk berhenti di tengah jalan? Misalnya apa? eh, nggak punya pekerjaan lagi Oke, orang nggak punya pekerjaan biasanya penyebabnya apa? Boleh tahu? kena misalnya kena layoff Kena PHK. Oke, tapi dia masih sehat kan ya? masih Oke, Dara, hari ini kalau kita boleh memilih, kita di PHK dalam kondisi masih sehat, atau kita di PHK karena badan kita nggak sehat? Pilih mana? PHK badan sehat. Yes. Selama kita masih sehat, kita masih berjuang, bisa ada pekerjaan baru. Setuju ya? Saya boleh tanya ke Dara hari ini, setahun ke depan, perusahaan masih baik-baik aja? Masih. Masih. 2 tahun ke depan? Mungkin masih. Masih. 3 tahun ke depan? Mungkin Mungkin. Oke. 5 tahun ke depan? hmm, nggak tahu. Dara, PCB 88 itu ada pilihan masa pembayaran. 5, 10, dan 15. Nah, hari ini saya bisa berikan ke Dara opsi setornya 5 tahun saja. Tadi Dara bilang 1-2 tahun masih masih mungkin kan perusahaannya oke baik-baik aja. Iya, Oke. Dara, cerita kayak saya tadi tentang Pak Alek, tentang ngomong-ngomong kerja cari apa. Itu bisa dilakukan? Bisa dicontek? bisa. Bisa. Dara, Dara masih punya waktu 2 tahun. Sebelum, maaf, mungkin perusahaannya nggak baik-baik aja. Ya kan? Untuk cerita tentang konsep ini ke teman-teman Dara. 2 tahun itu resiko bisa terjadi. Kita nggak pernah tahu teman-teman kita tiba-tiba kena resiko. Setuju ya? 2 tahun ini ceritalah ke mereka. Nggak perlu 2 tahun, Dara. Sebulan ini, setahun ini, sebulan ini, ceritalah tentang PCB 88. Cari yang levelnya sama kayak Dara dan di atas Dara. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kalau Dara aja levelnya dengan Dara sekarang bisa ambil 1 juta, berarti kan mereka juga bisa ambil dong harusnya, ya kan? Dan di atasnya, berarti sangat mungkin ambil. Setuju ya, Dara ya? Iya. Nah, ceritalah ke mereka yang peers and above. Jadi levelnya sama kayak Dara dan di atasnya. Kalau Dara bisa cerita ini dan mereka pun dibantu dari program ini, Dara dapetin minimal 5 orang yang bergabung, maka Dara akan dapat komisi sebesar premi yang Dara ambil. Kalau Dara misalnya beli 1 juta per bulan, gitu kan? Dapat 5 teman Dara yang 1 jutaan, 5 orang. Maka otomatis di bulan berikutnya, selama 2 tahun, Dara akan dapat komisi 1 juta per bulan. Atau enggak, misalnya enggak 2 tahun deh, setahun aja dapat komisi 1 juta per bulan dari hasil cerita yang tadi 5 orang bergabung saja. Oke enggak? Setahun. Tapi kalau Dara mau lebih, jangan ke 5 orang. Oke? 5 orang itu ibarat kayak seminggu satu darah. Benar nggak? Seminggu satu cari yang kayak darah. Oke? Nanti darah tinggal bilang, saya juga punya loh. Tunjukin yang darah sudah beli. Karena biasanya kalau kita ditanya orang, ini bagus ya, bagus. Mau ambil di berapa? Kamu udah punya belum? Kita akan tanya balik. Clear? Nah, Iya. kalau darah lakukan dan kembali ke tadi pertama kali, program ini bagus. Bisa membantu darah. Amit-amit nggak terjadi meninggal dan sakit kritis. Bisa diambil pada saat hari tua. Setuju ya? Pada saat pensiun.
atau di usia polis 20 tahun. Oh, nanti 20 tahun lagi aku mau ambil, anakku mau kuliah. Bisa nggak? Bisa. Atau saya nggak ambil deh. Maka sampai umur 88 yang cair adalah uang pertanggungannya. Clear? Hmm. Nah, kalau ada sebuah problem di luar sana, bahwa resiko hidup bisa terjadi kapan aja dan sama siapa aja. Maka ini bisa menjadi solusi kah buat itu? Bisa. Nah, kalau ini bisa jadi solusi buat mereka, ini bisa dijadikan namanya bisnis. Setuju? Ya. Yes. Kalau ada problem, ada solusi, maka terjadilah sebuah bisnis. Masalahnya, siapa yang akan menjalankannya? Siapa yang akan menerima benefitnya? Kenapa? Kenapa bukan kita? Clear ya? Oke. Hmm. Sekarang kalau bicara adalah benefit, lebih banyak mana yang akan diterima oleh nasabah dibanding komisi yang akan kita terima? Nasabah. Yes. Jadi diperlukan apa? Satu, percaya diri. Trust bahwa konsep ini sangat-sangat bagus dan bisa membantu banyak keluarga. Jadi pada saat kita cerita, pasti dengan pede, yakin, punya belief, pede. Kalau kitanya nggak pede, itu akan terbaca di muka kita, mereka pun nggak akan ambil. Clear ya? Hmm. Ceritalah dengan nyanyian yang sebaik-baiknya. Step by step, intonasinya bagusin. Jangan buru-buru kayak orang baca. Makanya pentingnya apa tadi? Nanti dengerin rekaman recording ini. Tadi saya ngomongnya step by step kan? Tidak kaku, artinya jangan bablas aja, harus ada interaksi. Karena di tengah perjalanan saya ngomong, kadang-kadang klien saya bilang gini, antar klaimnya susah. Oh, klaimnya susah ya Pak? Pernah klaim Pak produk ini? Belum sih. Oh, Bapak bilang susah, boleh tahu dari mana? Nah, itu ada interaksi. Intinya kita menyamakan dulu frekuensi dengan klien kita, jangan debat, tidak perlu memenangkan perdebatan, karena kalau menang debat dia nggak beli juga sama aja. Berarti kita nggak bantu mereka untuk beli produk ini. Benar kan? Saya dibayar komisi 20%. Kalau saya dapat 5 orang, baru saya dapat sebesar premi saya. Gitu kan? Tapi mereka dibayar berkali-kali lipat. Kalau contoh Pak Alex, 10 tahun setoran 336. Tapi manfaatnya 1 miliar itu kan 3 kali lipat kan? Di tengah perjalanan belum selesai belum lunas 10 tahun, baru 4 bulan Pak Alex kena kanker. Nggak perlu bayar lagi 1 M cair. Itu kan beratus-ratus kali lipat kan? Nah, kalau kita melihat ini bagus banget. Mestinya kita bisa cerita dengan percaya diri. Percaya diri itu gimana sih? Kita tatap dia di alis sini. Saya kalau ngomong sama orang, kalau saya misalnya nggak mau tatap-tatap mata, saya tatap dia di alis ini. Percaya diri dengan intonasi yang baik, dengan senyum yang ramah, gitu. Clear? Iya. Yes. Sekarang saya open ke semua. Ada yang mau tanya nggak? Boleh, siapa aja boleh tanya. Laura, Septi, Dara, Pak Agung juga boleh tanya. Gaya banget. Dara mau tanya lagi? Nggak ada nanya sih, udah bagus lah. Yes. Tinggal Tadi Dara action. nanya, berhenti di tengah jalan udah bisa menjawab, Dara? Yang berhenti di tengah jalan, Bu. Udah bisa terjawab? Artinya gini, kalau dia memang berpikir perusahaannya akan tidak baik-baik aja, pada saat dia ngambil produk ini di Dara, beli kan, closing kan, maka Hmm. ajakin sekalian bisnisnya. Oh. Contoh nih. Dara, misalnya Dara, tante, Bu, saya mau beli di tante deh. Oke, Hmm. gitu kan? Tapi tante, ntar setahun lagi aku nggak bisa bayar. Kenapa Dara? Saya tanya dong. Perusahaanku mungkin nggak baik aja. Oke, setahun kan? Dara, tadi tante cerita kayak gini, oke kah? Bisa dicontek nggak? Bisa sih.
kalau program ini bagus banget buat Dara, bisa membantu Dara, maaf amit-amit resiko terjadi. Kita nggak berharap ya, tapi hari ini menurut WHO, 2 dari 5 perempuan potensi sakit kritis. 2 dari 5 laki-laki potensi stroke dan kanker. Kalau perempuan rata-rata stroke dan jantung. Kalau perempuan rata-rata kanker. Kita berharap masuk di 3-nya. Kan 2 dari 5, gitu kan? Kita maunya di 3-nya, nggak kena gitu kan? Tapi hari ini kita nggak pernah tahu kita akan kena apa tidak. Kalau nggak kena ya sudah, alhamdulillah, syukur. Berarti besok saya bisa ambil uangnya. Atau di umur 88 saya bisa cair 1 miliar. Tapi kan 88 1 M buat apa? Loh, yang Bapak setor kan berapa? Yang Dara setor kan berapa? 336 juta. Hari ini coba. Masukkan dana tersebut ke deposito. Sudah ada? Belum ada. Ini dicicil loh tiap bulan. Ya kan? Bisa jadi cicilan belum lunas, risiko terjadi duluan. Benar nggak? Tapi kalau udah lunas, coba hitung. Untuk nyampe dari 336 ke 1 miliar perlu berapa lama? Yakin di umur 88 pasti akan jadi 1 miliar? Yakin kita bisa menyetor terus sampai 10 tahun kalau deposito? Yakin risiko tidak akan terjadi duluan sebelum kita selesai menyetor deposito? Clear? Ya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang nanti di tengah jalan, aku berhenti gimana? Kalau aku bilang jangan berhenti tengah jalan, nanti ketabrak mobil, seperti gitu kan? Nah, bercanda. Tapi hari ini setelah gini aja, kalau memang takut berhenti di tengah jalan, saya mau tanya, emang ada apa dengan perusahaanmu? Kayak tadi, setahun aman nggak? Aman sih, it's okay. Masih ada waktu setahun untuk bercerita tentang program ini ke teman-temannya. Dia hanya perlu cuman 5 orang kali 5 tahun, gitu kan? Dia hanya perlu 25 orang untuk lunas 5 tahun. Dia bisa ambil masa setornya 5 tahun. Kasarannya begini, kalau Dara worry, saya kalau nggak bisa bayar 1 juta sampai 5 tahun gimana? Oke Dara, kenapa dengan kekuatan itu? Oh, perusahaan saya 2 tahun lagi belum tentu bagus. Oke, berarti selama 2 tahun ini carilah 25 orang yang setoran bulanannya sama kayak Dara, 1 juta. Clear? Dari Ya. situ komisinya kaliin aja. Kan tadi kan aku minta 25 orang, berarti kan 25 juta dong. Ya kan? Mm, Tak mm. kaliin 20%. Maka Dara akan dapat 5 juta. Sorry, 5 juta per bulan. Ya kan? Ya kan Ya. 25 juta. Ya kan? Komisinya 20%. 5 juta per bulan. Kumpulin. Selama setahun. Sorry. Kita hanya perlu 5 orang. Untuk setahun. Kali Mm. tahun. Udah dapat 60 juta. Ya kan? Iya. 60 itu berarti bisa dong. Tadi kan 1 juta. 1 juta kalau 5 tahun berapa? 60. Ya. Ya kan? Mm. Dara cari 25 orang yang 1 jutaan. Berarti kan 25 juta dong. Mm. Waktunya 2 tahun. Komisinya berapa Tante? Komisinya 20% dari 25. Berarti kali 20%. 5 juta setiap bulan. Berapa lama komisinya? Setahun deh. Jadi 5 juta saya kaliin 12. 60 juta. Nah, sementara Dara kan premi 1 juta kan? Iya. 1 juta kali 5 tahun berapa? 5. Iya, 1 juta kali 5 tahun berapa? 1 juta kali 5 tahun. Oh, 60. Pas kan? Mm. Nah, itu solusinya. Kalau hari ini you ada problem, gua bisa punya kasih solusi. Oke dong. Clear? Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau dia jalani bisnis ini dengan benar, nggak nyampe 2 tahun, 60 juta itu lebih banget, banyak banget lebihnya. Nggak segitu. Dia udah bisa dapat sekitar 30 juta per bulan. Gitu. Karena kalau 2 tahun, dia punya potensi jadi agency builder. Clear? Oh, Kalau orang iya. ini masih ragu-ragu, berarti dia belum paham bahwa konsep itu bisa membantu dia dan keluarganya.
Hmm. Clear ya? Berarti kita harus balik ke awal lagi. Menguatkan konsep ini bagus kah buat dia? Bisa menjawab kebutuhan dia kah? Gitu. Ada yang tanya lagi? Bisa? Bisa dipahami? Coba tanya lagi. Mbak Septi mau tanya apa? Ya ada mau tanya apa lagi? Atau ada pertanyaan lain? Oh, saya tanya yang lain. Alasan lain. Ada nggak? Pak Agung mau nanya? Cile. Mau nambahin Pak Agung? Nggak mau. Oke. Teman-teman, kekuatan di sebuah presentasi adalah satu. Tiga ya, ada tiga sebenarnya. Satu, kata-kata. Kata-kata ini dipilih dengan tepat. Jangan terbiasa menggunakan kata-kata negatif. Bagus enggak? Enggak. Cocok enggak? Enggak. Udah tahu dong, kita akan langsung discard begitu. Bapak, menurut Bapak ini bisa bantu Bapak enggak? Enggak. Oh, sudah selesai. Jadi tanya gimana? Pak, program ini bagus ya? Bagus. Bisa bantu Pak Alek ya? Bisa. Bisa bantu Pak Alek, berarti bisa bantu para bapak dan ibu-ibu juga mencari income dong ya? Ya. Ya, ya, ya. Pak hari ini, Pak Alek ambil program ini di 2,8 juta per bulan. Dengan uang pertanggungan 1 miliar. Pak, saya mau buatkan contoh buat Bapak. Contoh, kira-kira contohnya berapa yang nyaman saya buatkan buat Bapak. Nah, itu udah mulai kita trial closing. Kalau dia bilang, harus 2,8 ya? Oh enggak, Pak. 5 juta juga boleh. Saya gituin malah. Pak Alek kan income-nya 20 juta. Konsepnya kan 10-20%. Jadi Pak Alek ambil 2,8 itu adalah 15% dari gajinya dia. Gitu. Clear ya? Terus tadi di satu kalimat gini, saya nggak minta Bapak untuk menyisihkan 50% dari gaji. Karena itu sulit, Pak. Saya hanya minta Bapak menyisihkan 10-20% dari gaji kita. Tapi bisa mengamankan 100% gaji kita. Gitu. Atau penghasilan kita. Itu harus ditekanin di situ. Nah, menurut teman-teman program ini gampang atau gampang banget diomongin? Susahnya di mana coba? Coba info ke saya. Susahnya di bagian mana? Untuk cerita tentang Visible 88. Nggak apa-apa, feel free aja. Biar saya tahu, teman-teman ketika aku cerita tentang Visible 88 gini, teman-teman merasa susahnya di bagian mana? Saya mau tanya dari Laura. Susahnya di bagian mana, Laura? Belum on. Mbak Septi, susahnya di bagian mana? Kalau boleh tahu. Halo Mbak Septi? Jangan-jangan aku cuma privat sama Dara ini. Dara, oh ya Laura. Laura, tadi aku kan Ya, ngobrol tentang visi 88. Menurut Laura ada nggak susahnya di bagian mana? kalau ini sih enggak ya. Saya pikir ya memang yang penting kita aktivitas aja sih. Oke. Coba Aktif, cerita aja gitu. aktif dengan Memang kayak ini aku baru baru ke rumah temen juga. Memang saya cerita terus alasannya dia bilang dia lagi hamil sekarang terus itu dia lagi fokus ini rumah beli rumah ya udah nggak apa-apa nanti yang penting kan kita udah cerita artinya nanti kalau Oke. dia ini udah tahu bahwa kita itu di asuransi kan gitu. Oke. Nah, bagus banget. Bu Laura bilang udah cerita ke temannya, tapi temannya lagi ada kebutuhan beli rumah. Nah, jaga hubungan aja dengan dia. Jadi caranya gini, oh iya lagi beli rumah ya, dananya lagi ke situ ya. Oke, kalau misalnya hari ini beli rumah pakai asuransi enggak? Oh pakai asuransinya dari bank atau dari mana? Dari bank. Oke, yang penting aman. Kita bisa dengan satu jaga hubungan baik dengan dia, oke? Karena bisa jadi income-nya tahun depan akan naik. Kedua, nego. Kalau hari ini di angka 2,8 itu masih terlalu besar, misalnya kita ambil di angka yang separuhnya, oke kah? Kan lagi ada kebutuhan beli rumah. Mengapa saya bilang begitu? Beli rumah itu penting untuk ditinggali dan dinikmati keluarga. Ya kan? Tetapi kalau misalnya resiko terjadi, kan rumah kan dibayar pakai cicilan. Ya kan? Benar nggak?
Cicilan itu kan misalnya ke bank gitu kan ya. Nah, kalau kitanya nggak bisa kerja karena risiko hidup, maka cicilan nggak bisa dibayar juga kan. Nah, ini untuk backup cicilan. Jadi, kenapa kita penting punya ini? Karena ini untuk backup cicilan kita. Amit-amit terjadi. Gitu. Jadi, kalau beli rumah harus ada backupnya. Backup cicilan, tersebutnya gitu. Bisa masuk akal ya, Laura ya. Oke ya, Ti. Iya. Sip. Sekarang, Oh, ah, kalau beli rumah meninggal, maka rumahnya lunas. lunas. Karena Lunas. biasanya bank itu pasti kasih Asuransi jiwa. asuransi, life Yes. Iya, Pak. asuransi. Tapi Nah, kalau kena sakit kritis stroke, wah itu rumahnya bisa hilang itu. ah, sip. Thank Karena you nggak bisa nyicil reminder. dan tidak kerja gitu kan. Yes. Kayak tadi Dara bilang, kalau misalnya penyakit kritis datang, ya kan? Gimana dengan dia pekerjaan bisa nggak? Nggak bisa. Cicilannya gimana? Cicilan rumah. Jadi bilang di awal kan. Nah, kalau meninggal ya udah dilunasi sama bank, gitu kan? Tapi kalau yang datang, maaf sebelum meninggal sakit kritis duluan. Misalnya maaf serangan jantung, nggak langsung meninggal gitu kan? Kan selama dia belum meninggal itu tetap angsuran bank harus dibayar. Nah, siapa yang akan bayar? Kalau dia punya program PCB 88, maka angsuran bank tadi bisa dibayar dari dana pertanggungannya. Gitu. Bagus kan? Laura nanti bisa coba di HO begitu. Oke. Iya Oke. ya, Ti. Sip. Dara, tanya apa lagi? Susahnya di mana atau gampang? Susahnya mungkin karena belum pernah jalanin itu sama ngarahin gimana biar mirroring itu. Oke. Susahnya kalau belum pernah jalanin. Oke. Apa yang Dara alami, aku pun pernah mengalami. Teman-teman di sini semua pernah di posisi itu. At least Pak Agung pun pernah di posisi itu. Kebayang Pak Agung di Sumarekon, bos, pimpinan. Untuk memulai kebayang nggak Dara? Susah nggak? Yes kan? Tuh, Susah loh. Benar nggak? Biasanya orang cari Pak Agung, sekarang Pak Agung harus cari orang itu. Saya ada satu cerita. Dulu saya rekrut seorang direktur marketing Komatsu Indonesia. Tapi beliau udah almarhum pada saat COVID. Di 1 bulan pertama, dia tidak closing sama sekali. Jam 11 malam telepon saya nangis. Ini direktur loh. Dia bilang gini, Mbak, susah Mbak. Nggak ada satupun yang mau closing sama saya. Oh iya Pak, boleh saya tahu Pak, gimana cara Bapak cerita? Ya kan? Saya panggil dia ke ruangan saya. Kamu beli ini, bagus buat istri dan anak-anakmu. Nih manfaatnya gini, 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 gini. Mereka nggak mau loh Mbak. Padahal ini bagus banget. Dan aku tahu gaji dia berapa. Kan aku bosnya. Gitu. Nah, apa yang saya bilang ke beliau? Saya bilang gini, Pak, boleh nggak pakai cara saya? Bapak kan bos di situ. Ya, tetapi di asuransi Bapak bukan bosnya dia. Jadi, jasnya Bapak dilepas. Samperin dia di ruangannya. Kalau perlu, samperin di rumahnya. Sekalian biar tahu kondisi rumahnya anak buah Bapak. Keluarganya kayak apa. Gitu ya Mbak ya? Iya. Datangnya pakai baju biasa aja. Jangan pakai jas. Apa yang dilakukan? Dia ikutin saran saya dan closing pertama berapa tahu nggak? 350.000. Jam 11 malam telepon saya, Mbak aku closing. Yes. Berapa Pak? 350.000. Astaga, itu direktur loh Dara. Tapi dia senang banget loh. Aku terima uang 350.000 suruh bayarin ini Mbak. Kebayang nggak Dara? Jadi yang harus dilakukan pertama adalah gini, lepasin atribut kita. Kita siapa nggak penting sekarang ini. Tapi untuk bisa, kan aku belum pernah jalanin. Diperlukan satu langkah pertama. Mulai. Jadi tekan tombol start.
Oke. Terus di kepala kita taruh yang namanya misi. Kalau di kepala kita hanya muncul antar komisiku segini, maka klien bisa baca, you cerita kayak gini cuma untuk komisi. Clear? Memang tidak dipungkiri kita mau cari komisinya, tapi utamakan dulu misi. Misinya apa? Bantu dia. Kalau dia nggak mau ambil, kan resikonya bukan di saya, di keluarga itu. Tapi ketika saya bisa presentasi dengan benar, dengan sepenuh hati, dan keluarga itu ambil, saya udah jadi berkat buat keluarga itu. Itulah misinya. Tapi kalau hari ini Dara bilang, saya belum pernah mulai. Kalau gitu mulai. Karena saya nggak bisa dong memberikan banyak jurus kalau tidak dimulai dari tombol start. Karena experience-nya kan setiap orang punya experience-nya. Yang saya alami mungkin uh, sebagian besar akan dialami oleh Dara. Jadi saya bisa kasih tahu, oh kalau kayak gini ngomongnya gimana. Gitu. Jadi hari ini saya kasih saran, tombol startnya dipencet, mulai besok cerita ke satu orang. Hari kedua, kedua orang. Hari ketiga, ketiga orang. Hari keempat, lakukan 3 orang dan seterusnya. Rutin, sehari 3 orang. Gitu. Bisa? Dicoba, Tante. Oke. Kemudian pada saat Dara mau ketemu dia, bisa telepon dulu, gue mau ngobrol sama lu ya. Ngobrol apaan? Aku punya bisnis bagus. Bilang aja gitu. Bisnis apaan? Ya gue ketemu lu dulu dong, ngobrol. Gue mau ajakin lu bisnis. Gitu. Bisnisnya di mana? Bisnis saya cerita tentang visi B88. Kalau dia mau, dia beli di saya, dan saya ajak dia sekalian join bisnis. Itu bisnisnya. Ceritain komisinya 20% dari premi. Itu bisnis kan? Tapi kalau dia mau join bisnis, masa dia nggak punya programnya? Nah, PR kedua, Dara segera beli program ini. Belinya di mana? Di Pak Anggung nggak? Enggak. Belinya di Dara. Clear? Nanti Tante akan buatkan 2 contoh. Premi yang 1 juta dan premi 500.000. Oke ya. Jadi Dara bisa pakai itu untuk ketemu orang. Jadi ketika Dara bercerita ke orang, yakin dong, kau juga udah punya. Gitu. Clear ya? Oke, saya belum menjalaninya, jadi saya nggak tahu. Untuk tahu di bisnis apapun, nggak hanya Prudential, kita menjadi ahli karena 10.000 jam terbang. Jadi segera tekan tombol start. Ini nggak cuma buat Dara doang ya, Mbak Septi juga, Laura juga, saya juga, Pak Agung juga, Pak Ahmad juga. Cepet tekan tombol start dan segera beresin 10.000 jam terbang. Saya udah punya 10.000 jam terbang, udah. Laura, udah. Tapi mungkin teman-teman belum. Pak Agung, udah mungkin. Ya kan? 10.000 jam terbang. Kalau sehari 3, sebulan 90. Gitu kan? Setahun kan 12 bulan. Kali 90. 1.000 jam terbang. Kalau 10.000, saya kan 13 tahun. Jadi kan udah punya 10.000 jam terbang. Clear. Tapi percaya deh, sebelum nyampe 10.000 jam terbang, duitnya udah masuk duluan. Lebih banyak. Gitu. Kan di sini kita bisnis learning by doing. Nggak bisa pinter dulu baru lakuin. Mana ada bisnis pinter dulu bisnis baru dapat duitnya? Nggak bisa. Ya kita sambil pinter sambil dapat duit. Saya nggak mau bisnis suruh pinter dulu baru dapat duitnya. Berarti saya jadi trainer dong, bukan jadi praktisi dong. Gitu. Oke, bisa menjawab? Oke, saya mau tutup. Ini kan sekarang sudah setengah 10, udah malam. Kita tadi mulai hampir jam 9 sih ya. Teman-teman udah ngantuk belum? Oke, saya kasih 1 jurus dulu aja. Tapi jangan khawatir, saya akan kasih konsep ini by WA, dan saya akan kasih video dua-duanya. Jadi PR teman-teman khususnya Dara sama Mbak Septi, lihatin video berkali-kali sampai nyanyiannya bagus. Itu aja, contek plok ketiplok aja. Gitu. Bisa? Ada lagi tanya sebelum kita tutup?
Ada, Dana? Enggak, Bu, cukup. Oke. Akhirnya gini, saya mau bilang begini. Saya mau tanya, siapapun boleh jawab. Teman-teman kan tinggal di rumah. Semua tinggal di rumah, mau di apartemen, mau di rumah, mau dimanapun. Ketika malam hari, teman-teman mau tidur, teman-teman kunci pintu nggak? Kunci Kunci. Kenapa harus dikunci? supaya aman. Dari apa? Hal-hal yang tidak diinginkan. Maling. Oke. Maling bisa Tikus, masuk. Ya, apa Pak? tikus. Kalau tikusnya udah di dalam rumah, nggak di luar, Pak. Tikus ya. Nah, kita kunci pintu loh. Padahal kita nggak tahu apakah ada maling apa enggak. Tapi untuk mengamankan dong, ya kan? Maling masuk ngambil TV, ngambil kulkas kalau kuat gitu ya, ngambil uang gitu kan. Oke, kita punya mobil, di mobil kita ada ban serep nggak? Pak Agung, mobil Fortunernya ada ban serep nggak? Ada dong. Kenapa harus ada ban Banget. serep? Biar tenang. Pak Ahmad, ada ban Ya, serepnya Bu. nggak? Ada, Bu. Pak Agung bilang biar tenang. Pak Ahmad bilang apa? Buat Biar jaga-jaga. keren. Biar apa? Buat jaga-jaga, Pak. Buat jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Kalau terjadi pecah ban. Pecah ban. Bapak pernah Ya, mengalami pecah ban? pernah, Bu. Dalam sebulan berapa kali? Selama punya mobil, baru 3 kali sih, Bu. Nah, 3 kali. Dia aneh kuwi. Selama punya mobil itu berapa tahun, Pak? Bocor kali ora pecah kali ngawur bocor. Pak Ahmad, Pecah selama pernah, Pak. Bapak punya mobil Pecah itu pernah, berapa Pak. tahun? Ya, 10 tahunan, Bu. Oke, 10 tahun pecah ban 3 kali. Ya, Tapi Bapak kan nggak khawatir kan, tinggal ganti kan dengan ban iya, serep, ya kan? iya, Tapi ketika iya. Bapak hari ini misalnya nih, Bapak mau ke Sumarekon Serpong dari rumah deh, atau nggak nih Bapak, di Curug ya Pak ya, Curug ya, Curug, Bu. di Curug mau ke Sumarekon Bekasi besok. Ya, Pak, ya. saya mau bilang ke Bapak, nggak usah bawa ban serep lah. Bapak mau nggak? Tahu. Kurang ini sih, Bu. Tenang. Kurang kurang tenang. Kan belum tentu Ya, juga akan pecah ban di tengah jalan. Harganya berapa? ya. Kenyataannya 10 Kan, tahun cuma 3 kali. ya, buat jaga-jaga sih, Bu. Oke, Kan betul, sedia betul. payung sebelum hujan. Oh, Oke, Pak, hari ini teman-teman, Pak Agung, Pak Ahmad, Dara, Mbak Septi, Laura. Pak Ahmad 10 tahun pecah ban 3 kali. Jadi kan probabilitasnya 3 tahun sekali. Gitu kan Pak Ahmad ya? Ya, Kebayang nggak? Kita hidup di dunia ini nggak buat 10 tahun loh. Pengennya berapa? Nabi 60 tahun, 65. Di Alkitab saya 70 tahun, 80 tahun. Misalnya kita dikasih umur sampai umur 80 tahun. Berani nggak? Kita nggak punya ban serep. Apalagi ketika anak kita masih kecil. Pak Ahmad anak masih kecil ya. Anak kita masih, belum Bu. mandiri, belum mentas, belum bisa cari uang sendiri. Kita nggak punya asuransi. Ya kan? Asuransi dibeli pada saat belum butuh. Kalau udah pecah ban, berarti udah sakit kritis itu. Nggak bisa lagi dibeli. Oh, apa sih? Ya kan? Jadi hari ini mindset kita yuk disamain. Bahwa asuransi itu dibutuhkan setiap orang. Mau dia, selama dia masih hidup di dunia lah. Kalau udah mati nggak bisa beli kan. Nah, itu Ya, yang kita mesti, ketika asuransi itu benar, ibaratnya kayak kunci untuk rumah. Ya kan? Ban serep untuk mobil. Parasut pada saat kita terbang. Sekoci pada saat kita di laut. Ya kan? Itu adalah jaga-jaga. Tanpa kita berharap akan terjadi risiko. Karena risiko itu kan tidak tahu kapan terjadi dan ke siapa kita. Ya, itu yang saya mau ajak teman-teman PD punya mindset yang benar dulu bahwa profesi kita membantu mereka. Seminggu ini dalam bulan Desember, Januari, Februari saya lagi banyak klaim. Ada yang
200 juta, ada yang 300 juta, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta. Dan ini sekarang klien saya lagi OTW ke Singapura, ke NHCS untuk pasang ring, estimasinya 1 miliar. Padahal Kemarin saya 3,9 338. Pak Agung kemarin 3,9. 394 juta jantung. Nah, sekarang nih, itu teman baik Pak Agung. Misalnya Pak Agung menutup mulutnya, aku nggak mau lah, gengsi gua jualan asuransi. Biarin aja, resiko urusan dia, bukan urusan saya. Terus tahu temennya kena serangan jantung. Amit-amit. Seharga mobil Fortuner. Boleh ya Pak ya? 394 ya Fortuner. Enggak dapat. HRV. HRV. Ya HRV. Nah, seharga mobil HRV. Kebayang nggak kalau dia nggak punya uang itu? Dia bisa loh jual rumahnya loh. Atau dia bisa loh jual HRV-nya loh. Buat bayar rumah sakit. Rela nggak? Ya mungkin nggak ada pilihan. Mau nggak mau rela. Tapi kalau hari ini karena Pak Agung 4 tahun lalu cerita tentang pentingnya asuransi ke keluarga itu. Maka hari ini keluarga itu sudah dibantu lewat tangannya Pak Agung. Nah, saya mau bilang teman-teman itu perpanjangan tangan bantu setiap keluarga. Nggak mungkin Pak Agung akan bilang ini, udah aman. Nanti kalau ada sakit aku yang bayar semua. Pasti kan harus diganti. Tapi ketika dia kena sakit, katakanlah dia baru bayar preminya misalnya 30 juta atau 100 juta misalnya gitu ya. Tapi hari ini Prudential bayar 394 juta nggak perlu dibalikin loh. Padahal dia baru store misalnya 100 juta. Itulah profesi kita teman-teman. Kalau profesi kita semulia itu, sebaik itu, perlukah kita malu? Malu, males, minder, mager. Kalau orang males nggak ada solusinya. Tapi kalau malu, karena apa? Apakah kita merugikan orang lain? Gitu. Atau ketika saya jual asuransi, gengsi saya jadi turun. Kan enggak. Di asuransi, di bisnis ini, justru kita akan bergengsi pada saat kita sukses di Prudential. Duitnya banyak. Itu baru bergengsi. Gitu. Nah, kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Semoga ini bisa menguatkan teman-teman. Cerita ke sebanyak-banyak orang. Kita nggak pernah tahu loh, di luaran sana, banyak orang sedang menunggu kita untuk datang dan cerita tentang asuransi. Pertanyaan cuma simpel. Kita datang duluan atau penyakit jantung datang duluan. Dan kita nggak bisa beri lagi, dan kita nggak bisa bantu mereka lagi. Oke. Oke, yuk kita foto bersama. Lihat ini. Makasih Yati. Iya, sama-sama Laura. Nih foto. Aku juga keluar biar